أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا المبعوث رحمة للعالمين، ناصر المظلومين والمستضعفين، رفيع اليتامى والمساكين، سيدنا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أئمة الهداة المعصومين، سيما مولانا الإمام محمد بن الحسن الفاطمي المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه ويجعلنا وإياكم من المستشهدين بين يديه، وعلى أصحابه الميامين المنتجبين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال الإمام الصادق سلام الله عليه: يعيشون الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشون بأعمالهم، ويموتون بذنوبهم أكثر مما يموتون بأجالهم. صدق الله العظيم، صدق رسولنا نبينا الكريم. أصحاب الفضيلة والحبائب والأساتذة والأستاذات، إخواني وأخواتي، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih dalam suasana Syawal belum berakhir. Izinkan Al-Faqir atas nama pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin kepada antum semua. Mohon maaf lahir batin jika ada satu tahun belakang ini ada kata-kata yang kurang berkenan, perilaku atau hal-hal yang membuat perasaan antum mungkin agak tersinggung atas apa yang Anda sampaikan selama Anda mengisi. Jadi Al-Faqir yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tahun depan kita masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan dan bisa merasakan manisnya Idul Fitri Al-Mubarak. Naam ikhwani wa akhwati, alhamdulillah, malam ini malam ke-25 Syawal, di mana malam ke-25 Syawal ini adalah bertepatan dengan syahidnya Al-Imam Ja'far ibni Muhammad As-Sadiq. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, juga mereka yang tidak bisa hadir karena uzur syar'i, mereka yang sakit yang tidak bisa hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Allah berikan jalan keluar atas apa yang menimpa mereka. Mudah-mudahan mereka diberikan ketabahan as-sabat di jalan Ahlul Bait. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini kita berharap, kita memohon kepada Rasulullah agar kiranya beliau berkenan untuk menziarahi kubur-kubur kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan berikan syafaatnya kepada mereka semua. Naam ikhwani wa akhwati rahimakumullah, malam ini memperingati malam syahadahnya Al-Imam Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq, yang juga beliau mempunyai satu julukan Syekhul A'immah. Di antara para a'immah hanya Al-Imam Ja'far As-Sadiq yang mempunyai umur yang agak panjang dibanding a'immah sebelumnya. Bahkan sampai dari Imam Ali pun umur beliau lebih panjang, makanya disebut sebagai Syekhul A'immah. Itu yang pertama.
Yang kedua, Imam Ja'far ibn Muhammad As-Shadiq, beliau mempunyai masa yang agak luas untuk menyebarkan madhab Ahlul Bait, dikarenakan pada masa beliau adalah masa peralihan dari masa Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, sehingga mereka para penguasa mereka agak sedikit memberi jalan kendor pengawasan mereka kepada Ahlul Bait, khususnya Al-Imam Ja'far ibn Muhammad As-Shadiq ini, sehingga Al-Imam Ja'far As-Shadiq benar-benar menggunakan waktu ini, masa ini di mana para muluk Bani Abbas dan Bani Umayyah saling beradu, saling mereka memperebutkan kekuasaan, maka di sela-sela itulah Al-Imam Ja'far As-Shadiq memberikan pengarahan, memperluas ilmu-ilmu Ahlul Bait, sehingga sehingga ilmu Ahlul Bait, madhab Ahlul Bait banyak yang menjadi murid beliau. Di antaranya yang seperti kita ketahui Al-Imam Abu Hanifah, ya, Al-Imam Abu Hanifah. Beliau adalah salah satu murid dari Al-Imam Ja'far ibni Muhammad As-Shadiq salamullahi alaih. Nah, ikhwani wa akhwati, sedikit kita berbicara tentang masa itu adalah di masa di mana Al-Imam Ja'far ibn Muhammad As-Shadiq pada saat itu banyak al-madaris, madrasah-madrasah kalam, madrasah-madrasah fiqhiyah. Nah, ya, ini harus antum ketahui bersama ya, bahwa pada zaman beliau Al-Imam Ja'far ibn Muhammad As-Shadiq, bagaimana beliau mematahkan dalil bukti-bukti mereka yang berijtihad pada masa beliau tentunya. Al-Imam Ja'far ibn Muhammad As-Shadiq, kenapa beliau disebut As-Shadiq? Kenapa beliau julukannya adalah As-Shadiq? Apakah para a'imah sebelum dan sesudahnya bukan As-Shadiqun? Kenapa hanya Al-Imam Ja'far ibn Muhammad As-Shadiq yang diberi gelar As-Shadiq? Bagaimana ini kita menjelaskan? Nah, untuk menjawab iskalat seperti ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini, pada masa itu ikhwani wa akhwati, terdapat banyak aliran fikih yang mana mereka berijtihad. Lalu ijtihad itu apa? Makna dari ijtihad itu apa? Ijtihad itu kadang qad yukhti wa qad yusib. Kadang ulama yang berijtihad itu kadang benar, kadang salah. Oleh karena itu mereka mempunyai apa? Mempunyai suatu kaidah al-ijtihad idza asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid. Ijtihad itu ketika dia benar 2 pahala. Jika salah 1 pahala. Nah, ini yang kita tidak bisa terima. Ya, oleh karena itu di saat para aliran mereka berijtihad, yang mana ijtihad tersebut bisa salah, bisa benar, maka Al-Imam Ja'far As-Shadiq membangun suatu madhab yang mana madhab ini tidak bersandarkan kepada ijtihad. Ya. Madhab Al-Imam Ja'far As-Shadiq pada saat itu dan seluruh Ahlul Bait tidak pernah mengenal nama ijtihad. Ya. Ijtihad itu apa sih? Istimbatil ahkam. Coba jangan-jangan ini benar. Hukum ini gimana kita terapkan? Mana buktinya? Coba kita kiaskan, coba kita ini. Ini apa ijtihad? Istimbatil ahkam. Kalau menurut mereka, jika benar 2, salah 1. Lumayan kan? Kan seperti itu. Kalau tidak. Imam Ahlul Bait tidak pernah mengenal nama ijtihad. Selama masa kepemimpinan dari Imam Ali sampai Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar. Ya. Jikapun ada setelah zaman Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar, itu ada syarat-syaratnya sebagai naibul imam. Nah, kita akan tidak berbicara tentang hal itu ya ikhwani wa akhwati, kita berbicara tentang di masa Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, ketika pada al-madaris, madrasah-madrasah fikih yang dibangun atas dasar ijtihad, Al-Imam Ja'far As-Shadiq membangun suatu rumusan mazhab aliran yang mana aliran ini tidak mengenal nama ijtihad. Lalu apa? Bagaimana Al-Imam Ja'far As-Shadiq istimbatil ahkam, mengambil kesimpulan dari hukum-hukum? Beliau berkata apa? Ruwa an abihi wa an abi sampai ila Rasulillah wa an Jibril wa an Bari. Riwayat ini aku terima dari ayahku, ayahku dari ayahku, ayahku dari ayahku, dan ayahku dari mana? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam wa an Jibril wa anil Bari.
Jadi tidak pernah mengenal nama ijtihad. Oleh karena itu apa? Di saat mereka semua masih bisa salah, masih bisa benar, maka Al-Imam Ja'far As-Shadiq membangun suatu rumusan mazhab Ahlul Bait secara fiqhiyah bahwa mazhab Ja'fari huwa as-shadiq, pasti benar. Jadi tidak ada kata-kata kalau benar 2, wa in akhta 1. Ya. Jadi istinbatul ahkam seperti itu. Nah, herannya istinbatul ahkam pada saat itu, lalu sekarang ditutup. Lalu pertanyaannya, siapa yang membuka, siapa yang menutup? Kan seperti itu. Kenapa sekarang tidak bisa? Nah, inilah ikhwani wa akhwati. Itu yang kedua. Sekali lagi, bahwa ajaran Ahlul Bait pada masa-masa Ahlul Bait tidak pernah mengenal nama ijtihad. Karena semua al-qat'i, hukum yang bersumber dari Ahlul Bait adalah qat'i, pasti. Ya, pasti. Jalurnya sudah pasti. Ayahku dari ayahku, ayahku dari ayahku, ayahku sampai kepada Rasulullah, Rasul dari Jibril dan Jibril dari Al-Bari Azza wa Jalla. Ini harus antum ketahui ikhwani wa akhwati. Walidha summiyal madhab bimadhab Ja'fari intisaban ila ismih. Nama-nama madhab Ahlul Bait itu kan ada. Madhab Ahlul Bait Itsna Asyariyah, ya kan? Syiah Ahlul Bait Itsna Asyariyah, namun yang paling masyhur Syiah Ja'fari. Kenapa bukan Syiah Ridhawi? Kenapa bukan Syiah Sajjadi? Kenapa harus Ja'fari? Kenapa? Tersebarnya ajaran-ajaran Ahlul Bait, intisab ulum Ahlul Bait pada masa Imam Ja'far ibni Muhammad As-Shadiq fi khilali, pada saat di mana al-muluk Abbasi wal Umawi saling mereka berebut, runtuhnya Umayyah dan diambil alih oleh Abbasiyah. Dua-duanya jahannam kata, antara Umawi dan Abbasi. Ya. Bagaimana mereka memperlakukan Ahlul Bait sedemikian rupa, dan salah satunya nanti melalui tangan-tangan manusia terlaknat Mansur Ad-Duwainik, dia akan meracun Al-Imam Ja'far ibni Muhammad As-Shadiq. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwani wa akhwati, hendaknya kita sebagai pecinta mazhab, pengikut mazhab Ja'fari, ya, iftikharan, harusnya kita berbangga. Ya, kita berbangga. Nama kita, mazhab kita itu intisaban dari Imam Ja'far. Kalau mereka berbangga bahwa saya Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, kenapa kita tidak bangga ketika kita intisab dinisbatkan kepada Ja'fari? Hah? Kenapa kita tidak bangga? Hadza afdal. Ini adalah guru daripada fuqaha. Al-Imam Abu Hanifah, sangat terkenal ucapan beliau ketika mengatakan apa? Laula sanatan la halaka Nu'man. Seandainya tidak ada 2 tahun maka akan celakalah Nu'man. Man huwa Nu'man? An-Nu'man Abu Hanifah. Ini hadis ini, ucapan ini, kata-kata dari Al-Imam Abu Hanifah dinukil oleh Ibnu Taimiyah. Bagaimana di dalam kitabnya Ibnu Taimiyah meriwayatkan, menuliskan, mengisahkan bahwa Abu Hanifah pernah berkata, laula sanatan la halaka Nu'man. Seandainya tidak ada 2 tahun maka celakalah Nu'man, yakni Abu Hanifah. Ini bukan kitab dari Syiah imamnya, namun dari kitab Ibnu Taimiyah. Dan mereka tidak memungkiri ikhwani wa akhwati tentang keafdaliyahan, tentang apa? Keilmuan Ahlul Bait. Hanya mereka yang mempunyai rasa iri dan dengki saja, mereka yang masih meragukan. Herannya lagi ikhwani wa akhwati, mereka mengagung-agungkan yang lain, namun mereka sangat sedikit bahkan takut untuk mengagung-agungkan nama Ahlul Bait sallallahu alaihim, dari a'immah Imam Ali sampai Al-Imam Al-Muntadhar. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati, saya akan sedikit memberikan satu contoh bagaimana Al-Imam Ja'far As-Shadiq pada masa beliau. Nah,
Al-Imam Ja'far As-Shadiq berkata begini, ikhwani wa akhwati. Wa wali unasan dzikruhum wa hadithuhum ruwa jadduna 'anil Jabrail 'anil bari. Maka berwilayahlah kalian kepada manusia, kata Imam Ja'far As-Shadiq, yang mana mereka, penyebutan nama mereka, hadis-hadis mereka diriwayatkan dari kakek-kakek kami dan kakek kami dari Jabrail 'anil bari al-Imam As-Shadiq. Nah, jadi sekali lagi A'imah Ahlul Bait itu tidak pernah mengenal nama ijtihad. Nah, sedikit saya akan ceritakan tentang ijtihad ini. Pernah suatu ketika, ikhwani wa akhwati, Al-Imam Ja'far As-Shadiq, Al-Imam Abu Hanifah bertamu kepada beliau, dan Al-Imam Ja'far As-Shadiq, ya Abu Hanifah, bagaimana engkau mengambil suatu hukum, salah satunya bil qiyas. Nah, nanti kita akan sebutkan apakah semua qiyas itu jelek ataukah ada yang boleh diperbolehkan di dalam Ahlul Bait. Qiyas itu apa sih? Membanding-bandingkan. Qasa yaqisu qiyasan, membanding-bandingkan. Lalu Imam Ja'far As-Shadiq bertanya begini, mana yang lebih diterima oleh Allah ketika syahadatu zina am syahadatul qatl? Orang yang membunuh itu, pembunuh itu memerlukan berapa saksi, dan orang yang zina memerlukan berapa saksi? Mana yang lebih mujrim antara zina dan qatl ini? Ya, qatl. Namun kenapa Allah menerima saksi itu cuma 2, sedangkan zina berapa? 4. Ya, paham? Harusnya yang lebih a'zam jarimah, yang lebih berat dosanya, yang lebih besar kan, yang diminta kesaksiannya. Namun kenapa Allah hanya menerima kesaksian untuk pembunuh hanya 2? Zina berapa? 4. Paham? Nah, lalu begini ya ikhwani wa akhwati, lalu qiyas mana yang diperbolehkan di dalam mazhab Ahlul Bait? Qiyas itu ada 2. Ya, qiyas dhanni wa qiyas mansusun bil illah. Nah, qiyas dhanni ini yang tidak boleh. Apa itu qiyas dhanni? Gini. Memotong rambut boleh enggak? Kepala? Boleh. Memotong halqus syarib boleh enggak? Boleh. Memotong jenggot boleh enggak? Hah? Enggak boleh kan? Lalu kenapa? Apa bedanya rambut ini sama rambut ini? Kalau kita melakukan qiyas, lalu apa bedanya? Kan harusnya boleh juga. Apa bedanya antara rambut kepala, rambut kumis, sama rambut ini, leher? Kan harusnya boleh. Kenapa tidak boleh? Giliran rambut apa namanya ini? Kumis boleh, rambut kepala boleh, dan rambut jenggot tidak boleh. Apa bedanya? Ada qiyas, namanya qiyasul dhanni. Ini tidak boleh. Kalau sama-sama rambutnya kenapa harus dilarang? Nah, lalu qiyas al-mansusun bil illah. Qiyas yang diperbolehkan di dalam Islam itu qiyas mansusun bil illah. Ada karena penyebabnya. Seperti begini. Allah tidak mengharamkan khamr, namanya khamr, tidak. Namun apa? Allah mengharamkan illah, sebab dari khamr tersebut. Paham ya? Segala sesuatu yang memabukkan maka haram. Segala sesuatu yang memabukkan, muskir. Nah, khamr itu membuat apa? Mabuk. Kan begitu. Kullu khamrin muskirun. Oh, ini bicara mantik ini. Paham enggak nih antum nanti ini ya? Yang paham hanya jadi biftem ini nanti. Kullu khamrin muskirun. Setiap yang memabukkan, setiap khamr pasti memabukkan. Walaysa kulli muskirin bi khamrin, dan tidak setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Ya. Artinya apa? Yang diharamkan oleh qiyas dari Ahlul Bait, qiyas mansusun bil illah, yang ada sebabnya. Segala sesuatu yang memabukkan itu khamr. Haram. Apa saja, misal alkohol pada titik tertentu, kalau derajatnya sedikit kan tidak memabukkan. Namun ketika pada titik tertentu dia membuat mabuk, maka
haram. Artinya apa? Ini kan alkohol bukan khamr. Namun kenapa dimabukkan? Nah, artinya yang menyebabkan mabuk itu yang diharamkan. Kebetulan khamr itu memabukkan, maka khamr itu haram. Seandainya apa? Seandainya cendol itu memabukkan, pasti kullu cendol muskir dan wa kulli muskir haram. Paham? Paham nggak? Tuh, tak tahu, nggak paham. Angkanya iqdaman lil Imam Ja'far As-Shadiq itu sampean tuh harus belajar. Di Iran itu 20 tahun bisa menjadi mujtahid, di Indonesia 1 tahun udah jadi mujtahid. Buktinya kalau sing teko. Nah, seperti itu, merasa dia sudah pinter ya, apalagi ustadz yang enggak tanda kutip enggak disukai, gak teko, Pak. Antum lihat di Irak, di Iran, Lebanon itu, di satu Irak namanya Al-Hillah, bagaimana mereka itu bukan acara-acara seperti ini, kita kan paling tidak yang banyak itu ketika malam Asyura 1, 2, 3, 4, 8. Kalau mereka hari ini ada sampai bertahun-tahun. Banyak di antara mereka menjadi mujtahid ayatullah, tidak pernah bawa sadaqah kita. Bener. Makanya saya lihat tadi ngomong sama salah satu pengurus, ikhwan di sini mulai jemu kayaknya. Iya, mulai jenuh. Apalagi sudah merasa punya kunci surga. Ya. Kan seperti itu antum. Saya akan sebutkan habis ini. Antum sama anak ini memang pantas disebut Syiah apa tidak sih? Sehingga antum itu untuk hadir tempat kayak gini berat banget. Di saat yang lain, di tempat-tempat lain mereka mempunyai angan-angan, kok di sini tidak ada majelis ya, sehingga harus mereka keluar kota untuk mencari majelis-majelis. Sementara antum di tempat ini disediakan majelis, namun antum tidak hadir. Ya, paham? Nah, bismillahirrahmanirrahim ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Nah, ikhwani wa akhwati, Al-Imam Ja'far As-Shadiq ini akan menjawab bahwa Quran kita itu berbeda. Beliau berkata begini, inna indana jufrul ahmar. Kami itu mempunyai jufrul ahmar. Qila wa ma jufrul ahmar? Qala silahu Rasulillah la yukhraj hatta yudhhar qa'imana. Jufrul ahmar itu adalah pedang senjata dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sekarang dipegang oleh Al-Imam Mahdi, dan pedang ini tidak akan dimunculkan sampai Al-Imam Sahib al-Asri wa Zaman muncul. Wa anna indana jufrul abiyad. Qila wa ma jufrul abiyad? Jufrul abiyad adalah suhuf Ibrahim wa zaburi Dawud wa Taurati Musa wa Injili Musa wa Furqani Muhammad. Ya. Jufrul Abyad adalah apa? Suhuf, lembaran-lembaran Ibrahim, Zabur, Dawud, Taurati Musa, Injil wa Isa, wa Furqan wal Qur'ani Muhammad. Wa kullun la yadhhar illa ala yadi qa'imina. Dan semua itu tidak akan Allah keluarkan sampai apa? Sampai datang Sahibul Asri wa Zaman. Wa inna indana mushaf Fatimah ini. Dan kami itu mempunyai mushaf Fatimah. Ini yang dikatakan oleh mereka bahwa Qur'annya Syiah itu mushaf Fatimah. Beda. Bukan. Mushaf Fatimah itu apa? Mushaf Fatimah adalah qala kitabun fihi anba'u ma kana wa ma yakun. Kitab yang dimana mengabarkan sesuatu yang telah lalu dan yang akan datang. Wa asma'al muluk alladzina yakumuna ad-dunya, dan nama-nama penguasa yang akan menguasai dunia ini sampai hari kiamat. Dan itu sekarang ada di mana? Sahib al-Asri wa Zaman. Wa inna indana al-jami'ah. Kami mempunyai jami'ah. Qila wa mal jami'ah? Qala. Jami'ah itu adalah kitabun tuluhu 70 dhira'. Allah, panjang banget. Suatu kitab yang panjangnya 70 dhira'. Dhira' itu segini, Pak. Ini 70. Ya. 70 dhira' bi imla'i Rasulillah. Yang mana di jamiah kitab itu ada tanda tangan Rasulullah
dan jempol dari Imam Ali salamullahi alaih, dan di dalam kitab itu ma yahtaju min halalin wa haramin ila yaumil qiyamah. Dan ini ada di tangan Shahib al-Asri wa zaman. Ini ikhwani wa akhwati. Oleh karena itu kalau antum merasa, kita sudah merasa sebagai pecinta Rasulullah, pengikut imam yang kita peringati syahadahnya ini, ya, kita peringati syahadahnya Al-Imam Ja'far ibn Muhammad As-Shadiq, bagaimana beliau itu untuk menyebarkan ilmu-ilmu Ahlul Bait harus sembunyi-sembunyi dari pantauan intel-intel Bani Abbas dan Bani Umayyah. Karena apa? Memandang bahwa ajaran Ahlul Bait itu harus dan wajib disebarkan, saking berharganya. Lah kok kita sudah enak kayak gini kok malah males. Ya kan seperti itu. Artinya kita harus malu berarti kalau kita intisaban dari Imam Ja'far As-Shadiq, namun perilaku kita menuntut ilmu pun hanya di dalam waktu berapa minggu kita luangkan waktu 1 hari, bahkan 1 jam 2 jam kita tidak mampu. Ikhwani wa akhwati. Nah, lalu ikhwani wa akhwati, nih saya akan bacakan satu hadis. Setelah itu kita akan melihat kira-kira kita ini ada di golongan mana. Qala rajulun, salah satu sahabat dari Imam Ja'far berkata begini, ya ibna Rasulillah, inni muhibbukum wa muwalikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Al-Kulaini dalam kitab Al-Kafi. Ya ibna Rasulillah, wahai putra Rasul, aku ini pecintamu, aku ini syiahmu, syiah kalian, muwalikum. Lalu Al-Imam Ja'far berkata, min ayyi qismin muhibbina antum, dari golongan yang mana kalian sebagai pecinta kami. Nah, paham? Nanti setelah ini antum jawab sendiri pertanyaan dari Imam Ja'far, ya. Antum jawab sendiri, kira-kira aku ada di mana, ya. Min ayyi qismin min muhibbina antum, dari golongan mana kalian sebagai pecinta kami. Inna muhibbina ala thalathi asnaf, sesungguhnya pecinta kami ada 3 golongan. Fasakatar rajul, spontan orang yang bertanya itu dia terdiam. Sadir, salah satu sahabat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq, menyela, bukan mencela ya, menyela pertanyaan tersebut seraya berkata, wahu ashabul imam fasadir badir alil imam qala ya ibna Rasulillah ala taziduni min nurik, wahai putra Rasul, tidakkah engkau sedikit menambahkan kepada kami sebagian dari cahayamu? Alimna, beritahu kepada kami golongan-golongan tersebut. Ma hadhil asnafi muhibbikum, qala alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ja'far As-Shadiq berkata begini, ya Sadir, i'lam, wahai Sadir, ketahuilah, anna man ahabballah raja, mereka yang mengklaim diri mereka mencintai Allah, mereka akan hanya memohon, mengharap kepada Allah. Wa man rajallah lam yai'as minhu, dan barang siapa yang hanya meminta, mengharap, memohon kepada Allah, maka ia tidak akan pernah mengalami rasa putus asa. Hatinya tidak akan pernah dihinggapi rasa putus asa. Wa man ahabbana, wa man ahabbana ahabballah, barang siapa yang mencintai kami Ahlul Bait, maka Allah mencintai mereka. Ya. Wa inna min muhibbina ala thalathati asnaf, dan pecinta kami ada 3 golongan. Sinful awal, golongan yang pertama adalah man ahabbana fis sirri wal alan, mereka yang mencintai kami secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Itu yang pertama. Yang kedua, man ahabbana fis sir, mereka yang mencintai kami hanya dengan sembunyi-sembunyi. Wa man ahabbana fil alan faqat,
dan mereka yang mencintai kami secara terang-terangan. Nah, kita akan sebutkan satu persatu. Naam ikhwani wa akhwati. Al-Imam Ja'far As-Shadiq, "Wa man ahabbana fis sirri wal 'alan," mereka yang mencintai kami secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, fahuwa jalilul qadri, sungguh mereka mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haula'u bihim turzakun, hanya karena mereka Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Dengan mereka nih, yang pecinta Ahlul Bait, yang yuhibbuna bisirri wal 'alan, mencintai Ahlul Bait secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, karena merekalah Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, karena merekalah Allah menurunkan hujan kepada hamba-hambanya. Karena mereka, katanya, pecinta kami yang mencintai kami secara bisfisirri wal 'alan, baik secara sembunyi-sembunyi, baik secara alaniah terang-terangan, mereka nampakkan kecintanya kepada kami. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan kami, dan karena mereka lah Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, karena mereka lah Allah menurunkan hujan. Nah ini yang gak enak di belakangnya. Dan mereka yang mencintai kami, wa annal faqra wal faqata asra'u ilaihim minal khailil musri'ah, dan mereka akan diuji oleh Allah apa? Kemiskinan, kefakiran akan menghampiri mereka lebih cepat dari larinya seekor kuda yang berlari kencang. Kita ada di sini? Ayo, siapa yang mengatakan kita ada di sini? Fisiri wal alaniyah. Mereka yang tidak pernah melanggar perintah Allah. Fisiri wal. Sekarang yang kedua. Bagaimana mereka sinfun, golongan yang mencintai Ahlul Bait secara sembunyi-sembunyi. Haula la yadhhar hubbana amaman nas, mereka ini tidak menampakkan kecintaannya. Tentu kecintaan ini bukan hanya sekedar kecintaan, ikhwani wa akhwati ya. Kalau masalah kecintaan mereka semua cinta. Namun ini bertitik berat dengan apa? Al-wilayah. Ya. Mereka yang mencintai kami secara asir, sembunyi-sembunyi, mereka tidak menampakkan kecintaan, kesyiahannya. Namun mereka sawamun, qawamun, mereka berpuasa siangnya, malamnya bertahajud, ya, rukban ya'ishun nas kan nas, mereka bersembunyi, mereka bergaul dengan manusia seperti kehidupan manusia. Mereka tidak menampakkan kecintaannya kepada kami, namun mereka ahli ibadah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, mereka yang mencintai kami secara alaniah, menampakkan. Mereka adalah siapa? Golongan itu, mereka adalah yang menampakkan kecintaannya kepada kami, namun kehidupannya sama dengan kehidupan para raja-raja. Ya. Walakinnahum ya'ishuna 'aishal muluk wa yatashabbahuna ghairina. Mereka hidup, cara mereka hidup, laksana mereka hidupnya seorang raja di raja. Dan mereka tidak menyerupai kami, namun menampakkan kecintaannya, namun perilakunya bukan perilaku kami. Ya. Perilakunya bukan perilaku kami. Lalu berikutnya, qala rajulun ya ibn Rasulillah ana uhibbukum fis sirri wal 'alan. Tidak puas ini salah yang bertanya tadi, wahai putra Rasul, aku ini mencintai kalian fis sirri wal 'alan, baik secara sembunyi atau terang-terangan. Lalu Imam Ja'far berkata begini, qala alaihi salam, ata'rifu sifata muhibbina fis sirri wal 'alan? Apakah engkau tahu sifat-sifat orang-orang yang mencintai kami baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Qultu wa ma sifatuh. Aku berkata,
Apa sifatnya ya ibn Rasulillah? Sifatuhu annahu muwahhidun lillah. Mereka benar-benar bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'rafu tamama tauhidihi. Ya. Dan mereka benar-benar tauhidnya itu sudah sampai pada level atas tinggi. Ma yusyrik bi rabbih ahada. Tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'azzimul iman wa yathril iman fi qalbihi wa jawarihi. Semua panca inderanya bergerak atas dasar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. In raja rabbih, jika ia berharap hanya berharap kepada Allah, ya. Walam yarju ghairah, dan ia tidak pernah mengharap kepada selain Allah. Wa yuhyi amrona, dan mereka selalu menghidupkan urusan-urusan kami, dan mereka selalu menyebut kami dimanapun mereka berada. Ada sifat mereka yang mencintai siapa? Ahlul bait fi sirri wal alan. Nah, kira-kira kita di mana? Hah? Kita di mana? Kok kayaknya kita ada yang dua ya? Kalau fi sirri wal alan yang pertama jauh ikhwani wa akhwati. Kalau yang kedua ini rada-rada mirip. Kita tidak pernah menampakkan kesiaan kita. Karena apa? Kalau yang kiai takut gak diundang, ya kan? Takut gak diundang lagi. Tapi mereka di rumah jauhan dihabisi. Kalau yang ketiga jauh bukan. Karena kita bukan orang yang berduit. Yang ketiga ini mereka menampakkan kecintaannya, namun hidup mereka seperti hidupnya para raja. Apa itu hidupnya para raja? Bergelimang harta. Padahal ahlul bait tidak seperti itu. Kira-kira kita yang kedua ya, lebih dekat maksudnya. Kita tidak mau menampakkan kesyiahan kita. Karena apa? Kalau yang PNS takut dipecat, kalau yang mudhin takut gak diundang lagi, masih ada seperti itu. Naam, labassu bis salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil marhum. Nah, lalu ikhwani wa akhwati, ini dia. Al-Imam Ja'far As-Shadiq beliau berkata begini. Ya'ishuna an-nas bi ihsanihim akthar mimma ya'ishuna bi a'marihim. Kebanyakan manusia, mereka itu hidup karena kebaikan-kebaikan mereka, bukan karena umur-umur mereka. Paham nggak? Paham? Antum yang sudah berumur, ya, antum harus bersyukur kepada Allah. Antum masih diberikan umur karena bisa jadi karena kebaikan-kebaikan yang antum lakukan, bukan karena umur antum. Umur antum mungkin kalau sudah ditakdirkan 50, tapi sampai keluar dari 50 masih ada, itu karena ihsanukum, kebaikan-kebaikan antum yang antum lakukan kepada manusia, sehingga Allah memanjangkan umur antum, bukan melihat kepada umurnya antum yang harusnya selesai, namun Allah melihat karena ihsanukum, kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat yang antum berikan kepada orang lain, sehingga Allah memanjangkan umur antum. Wa yamutuna bidzunubihim, dan mereka mati dengan dosa-dosa mereka lebih banyak dari seharusnya mereka mati karena ajal mereka. Kita lihat, ada salah satu dokter dari Perancis, mereka berkata kepada salah seorang ulama, aktsarul mauta, kebanyakan mereka yang mati
Kebanyakan mereka yang mati adalah mereka yang meminum minuman keras, mereka yang mengkonsumsi khinzir, babi, mereka yang bermain kimar, judi-judi seperti itu. Kebanyakan yang mati seperti itu. Artinya apa? Seharusnya orang-orang ini umurnya panjang. Karena dosa-dosa yang mereka lakukan, Allah harus memotong umurnya karena dosa-dosa mereka. Paham ini? Oleh karena itu hati-hati ya ikhwan yang ini, yang masih muda-muda ini. Jangan berharap antum akan bisa panjang umurnya seperti para di sini yang hadir sudah tua-tua ini, belum tentu. Ya, yang masih muda-muda ini hati-hati, jangan sampai antum yang masih muda-muda ini Allah ambil umurnya karena dosa-dosa yang seharusnya antum itu umur panjang, karena dosa-dosanya yang antum lakukan maka Allah mengambil antum. Belum pada waktunya sudah diambil. Karena apa? Dosa-dosa itu. Paham? Paham? Ini Imam Ja'far As-Shadiq. Ya'ishunan nasa ya bi ihsanihim akthar mimma ya'ishuna bi a'marihim. Berapa banyak mereka yang berumur panjang dikarenakan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, bukan karena umur mereka. Dan berapa banyak mereka yang mati karena dosa-dosa mereka, bukan karena ajal yang harusnya mereka. Hati-hati. Banyak dosa-dosa itu yang memutuskan rezeki. Dalam doa kumil kan sering kita Allahumma ighfir lil dzunubal lati tunzilul bala, Allahumma ighfir lil dzunubal lati tahbisud du'a, Allahumma ighfir lil dzunubal lati taqta'ur raja, Allahumma ighfir lil dzunubal lati tughayyirun ni'am. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, dosa-dosa yang apa? Menghapus segala dosa, yang menghapus doa, yang menurunkan bencana, yang merubah nikmat menjadi nikmat. Kita diajarkan doa-doa seperti itu. Karena apa? Ini buktinya. Berapa banyak mereka yang hidup dikarenakan kebaikan, dan berapa banyak mereka yang mati karena dosa-dosa mereka. Ya, oleh karena itu Imam Ja'far As-Shadiq begitu. Al-mu'min akhul mu'min. Mukmin itu sesama mukmin bersaudara. Kef bersaudara? Apa maksudnya? Imam Ja'far As-Shadiq berkata begini, huwa ainu wa dalilu. Sesama kaum mukmin itu matanya satu, saling membutuhkan. Ya, kalau ada yang musibah parani, sambangi. Ini ada yang meninggal gak datang. Yang datang cuma satu, dua, seakan-akan orang ini terasing di rumahnya ini. Kayak kita disebut Syiah. Ada ikhwan kita yang meninggal, kita nggak datang. Wala pas meninggalnya, wala tahlil sampai 7 hari gak ada yang datang. Yang datang 1, 2, 3. Padahal kita banyak di kota dan kabupaten ini. Kenapa gak hadir? Apa karena tidak punya? Terus kalau ada ikhwan yang meninggal kaya, kita datang semua. Apa? Karena yang meninggal tidak punya, gak datang gak? Padahal mereka terasing di rumahnya, mereka diasingkan oleh tetangga-tetangganya. Nah, kita sebagai pecinta Rasulullah yang mengatakan sebagai Syi'atu Amirul Mukminin, mazhab Ja'fari, kita membiarkan mereka diasingkan oleh kerabatnya, oleh lingkungannya. Kita menutup mata dan menutup telinga. Lalu kita disebut apa? Al-mu'min akhul mu'min, begitu. Kawan, sadar kita. Kalau ada yang meninggal, datang. Kenapa tidak datang? Apa alasannya? Kalau nggak bisa pas hari meninggalnya, 1 hari, tampakkan bahwa almarhum ini tidak sendirian, dia tidak diasingkan, dia mempunyai teman banyak. Antum akan diminta pertanggungjawaban loh ya. Kita semua ini yang dekat tapi nggak datang itu. Jangankan dia Syi'i,
Seorang nasibi pun kita wajib datang untuk takziah itu. Seorang sunni pun kita wajib datang. Nah ini sudah Syi'i, mukmin, setiap hari ketemu, paling tidak di acara kita ketemu. Ini meninggal wala yang datang 1, 2, 3 gitu. Allah, kan sini kota dan kabupaten ini kan ada 100-200. Terus kemana semua? Malu ya kawan, demi Allah malu nanti. Itu lihat orang Syiah. Siapa yang kena? Antum. Lalu siapa pengikutnya itu? Imam siapa yang diikuti? Imam Ja'far. Siapa yang? Oh, Ja'far bin Muhammad. Akhirnya jamblak. Oh, Ja'far bin Muhammad as-Shadiq. Oh, pantesan Syiah. Ya kan? Yang kena siapa? Imam Ja'far. Bayangkan ya. Hati-hati ya akhwani wa akhwati. Takziah. Al-mu'min akhul mu'min itu saling apa? Menguatkan. Ketika datang musibah, datang moro panjenengan. Nah ini yang kita masih ada fenomena seperti itu. Nah mungkin salah satu Allah tidak segera memunculkan imam zamannya ini gara-gara kita. Tanpa kita sadari, ternyata salah satu penghambat hadirnya imam zaman itu kita sendiri. Karena kita belum siap ternyata. Kita belum siap. Minal muntadirin, orang-orang yang menunggu kita belum siap. Hanya ditimpa suatu, diuji oleh suatu kayak gini aja kita gak bisa. Bagaimana kita akan menyambut imam zaman akhwani wa akhwati. Oleh karena itu komunitas kita kan sering saya sebutkan, sering saya himbau kepada panjenengan semua. Kita ini komunitas sedikit, kecil, dianggap sesat lagi. Kita ini serba gak enak. Kalau kita tidak menguatkan dari dalam, lalu kita mau kuat di mana? Kalau di dalam saja kita tidak kuat. Ada yang meninggal kita tidak datang. Lalu orang akan mengatakan, oh ini tak, ya pantesan sesat. Kena lagi imam zamannya, kena lagi Imam Ja'far. Lalu antum sama anak, ya wajihan indallah, isfa' lana indallah. Dari mana? Bukankah mereka yang mati itu juga mempunyai membawa spanduk Imam Ja'far, spanduk Ahlul Bait? Begitu. Naam, ikhwani wa akhwati, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam. Setelah itu ikhwani, waktunya udah habis belum deh? Masih ada? Hah? Nih, kita sering nggak menemukan satu hadis, inna syi'atana khuliqu min fadili dinatina. Sering dengar kan? Bahwa pecinta kami, syiah kami itu diciptakan dari tanah, dari dimana dari tanah tersebut kami diciptakan. Yafrahu li farhina wa yahzanu li huznina. Naam. Ini salah seorang bertanya kepada Imam Ja'far. Qala Sadir, ya ibn Rasulillah, hal li an as'alaka mas'alah. Wahai putra Rasul, izinkan aku bertanya kepadamu. Kul sal. Tanyakan. Qala ma haluna wa halukum. Bagaimana keadaan kami dan keadaan kalian? Hal nahnu syi'atukum qabla an nukhlaq aw ba'da an nukhlaq. Apakah kami ini sudah menjadi Syiah? Apakah kami, ini saya menanya ini, apakah kami ini sudah menjadi Syiah sebelum kami diciptakan atau sesudah kami diciptakan? Paham? Apakah kami sudah dicatat oleh Allah sebagai Syiah sebelum kami diciptakan atau setelah kami diciptakan? Jawabannya ini ikhwani wa akhwati. Qala al-imam i'lam, ketahuilah,
inna wa iyyakum qad khuliqna min tinin wahid. Engkau dan kami Allah ciptakan dari satu tanah yang sama. Walaula ana wa tinatukum khalatat tinatin ba'dul ashrar lakuntum wa iyana ala sa'idin wahid. Seandainya tanah yang dimana Allah ciptakan engkau tidak bercampur dengan tanah orang-orang jelek. Paham? Jadi begini, kalau ahlul bait itu tanahnya suci, akhwani wa akhwati. Kalau pecintanya itu tanah dari sisa-sisa tanah, namun ada campuran tanah jelek. Oleh karena itu Imam Ja'far As-Shadiq berkata begini, seandainya tanah kalian tidak bercampur dengan tanah-tanah orang yang jelek, maka niscaya kedudukan engkau dan kami sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika antum hadir di tempat ini, berarti tanah yang Allah ciptakan dari sisa-sisa tanah Ahlul Bait yang mendorong antum. Namun jika antum bermaksiat kepada Allah, maka tanah yang campuran tanah-tanah jelek itu yang mendorong antum. Pertanyaannya adalah, kira-kira lebih mana antum utamakan, tanah yang dari Ahlul Bait atau tanah yang dari luar Ahlul Bait? Karena tanah kita ini bercampur. Kalau tanah Ahlul Bait satu, suci, tidak Allah campur. Kalau Allah tidak campur, kita menjadi orang-orang soleh wali semua. Nah, ini dia. Lakuntum wa inna ala su'in wahid wa bima adnabtum. Nah, dan kalian tidak akan pernah berbuat dosa seandainya tanah kalian sama persis dengan tanah kami, kata Imam Ja'far. Oleh karena tanah kalian bercampur dengan tanah yang orang-orang yang tidak baik, qala sayyidi, nah ini ya, ataksud ana wa antum min nurin wahid. Tuan, apakah maksudmu engkau dan kami itu dari satu cahaya? Bayangkan, ada satu cahaya. Qala bala, Allah ya, engkau dan kami satu cahaya. Masih kurang, antum ini masih kurang dianggap oleh Imam Mahdi, Imam Ja'far, ana wa antum min nurin wahid, dari satu cahaya. Lanjutannya, qala bala sayyidi, katanya, afayarji'un nur ba'dal maut ila masdari. Ketika kami mati, apakah cahaya itu akan kembali lagi kepada kami? Paham? Paham nggak? Kalau kita kan sekarang hidup nih, kita kan menjadi diciptakan dari nur Rasulullah. Ya, apakah ketika kita mati nur itu akan kembali lagi kepada kami atau tidak? Lalu Imam Ja'far berkata begini, engkau melihat bulan itu ketika dia irtafa, tinggi, ya, ketika dia sudah tidak bercahaya, kemana dianya itu cahaya? Ya kembali lagi ya benar Rasulullah. Itu juga dengan kalian. Ketika kalian mati, maka nur itu akan kembali lagi kepada kalian. Bayangkan, bagus. Tapi sebentar dulu. As'aluka yarhamukumullah. Ya. Qala hadza huwa halukum. Ini adalah keadaan kalian, kata Imam Ja'far. Qala hadza huwa haluna. Bergembira orang ini. Apakah ini keadaan kami? Dengan gembira. Qala bala. Walladzi nafsu Ja'far biyadihi, demi jiwa Ja'far di genggaman Allah, katanya, dia bersumpah Imam Ja'far itu, inna la nashfa' wa innakum la tashfa'un. Kami ini bisa memberi syafaat dan kalian juga bisa memberi syafaat. Allah. Kami kalau ahli bait memberi syafaat itu wajar ya. Ternyata Imam Ja'far mengatakan gini, wa innakum latusyaffa'un, kalian juga bisa memberi syafaat yaumul qiyamah. Tambah farhan orang ini, akhwani wa akhwati. Wih, sampai segitunya ya, katanya. Di dalam dia berkata, sampai segitunya keadaan derajat kami di hadapan Allah dan ahli baitnya. Lalu Imam Ja'far berkata begini, tunggu. Tunggu. Masuk ke RDC, katanya. Ya. Lalu beliau berkata begini, "I'lam yarhamukumullah, ketahuilah, wa haddid biha asya'ana, beri pengertian kepada syiah-syiah kami," katanya. "Innahum yaumal qiyamah yakifuna
Wa yakiful malaikatu an yaminihim wa an shimailihim. Kelak pada hari kiamat, ya. Malaikat berdiri berdiri di samping kanan dan kirinya. Ini ikhwani wa akhwati, biar wa man aradu ayyadkhul ma'ahum fi rahmatillah adkhalahu Allah karamatan lahum. Barang siapa yang hendak masuk surga, maka Allah akan masukkan ke surga sebagai bentuk Allah menghormati kalian. Ya. Faraja'a farihata bassa, maka dia kembali dengan bersyukur dan penuh senyuman. Qala abasyartani bil khairi ya ibn Rasulillah, sungguh engkau telah memberikan kabar gembira kepadaku wahai putra Rasul. Qala, lalu dia berkata begini nih natijahnya ini. Qala inna syi'atana alladhina yuti'una wa la ya'suna amrallah azza wa jalla. Syiah kami adalah mereka yang mentaati kami dan tidak melanggar perintah Allah. Paham? Jadi kita masih bisa dianggap Syiah bukan? Belum. Karena apa? Kita lebih mengutamakan tanah campuran yang jelek daripada apa? Tanah dari Ahlul Bait. Kita lebih mengutamakan apa? Lebih mengutamakan berbuat maksiat daripada taat. Ini kita ya, oleh karena itu menghadiri majelis-majelis seperti ini itu apa sih? Untuk meninggikan derajat kita ya, ikhwani wa akhwati. Sekali lagi, sekalipun kita habiskan umur kita untuk hadir, bahkan kita tidak pernah pulang dari tempat ini, belum tentu kita masih bisa sejajar dengan Ahlul Bait, dan tidak akan pernah, paling tidak kita di bawahnya kan seperti itu. Paham tuh? Oleh karena itu, mari kita sekarang ini dan sebentar lagi kita akan menyambut bulan-bulan bahagia Dzulhijjah, setelah itu bulan duka, ya, setelah itu bulan-bulan berikutnya sampai menjelang tahun. Yang diminta oleh Ahlul Bait itu apa? Kalian benar-benar menjadi pecinta kami, kalian senang ketika kami senang, kalian sedih ketika kami sedih. Hanya itu yang diminta ikhwani wa akhwati. Ahlul Bait sekarang tidak meminta sebagaimana kita ada di Palestina, tidak. Ahlul Bait tidak meminta harta kita, tidak. Ahlul Bait tidak meminta darah kita, tidak. Kan seperti itu. Lalu kenapa ketika kita diberikan kenyamanan memeluk madhab Ahlul Bait, kan kita masih kurang terus, kurang enak terus, jenuh, jemu. Ini yang kita lakukan dan kita rasakan bersama. Oleh karena itu mari melalui Al-Imam Ja'far ibn Muhammad As-Shadiq, beliau adalah pintu ilmu di dalam menyebarkan ilmu-ilmu Ahlul Bait, mazhab Ahlul Bait, intisaban bi ismihil azim, diintisabkan, dinisbatkan kepada nama beliau yang mulia Ja'fari. Kita sebagai pecinta pemeluk mazhab Ja'fari hendaknya menjadi penghias dari a'immah Ahlul Bait salamullahi alaihim ajma'in. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Nah, nih 5 menit lagi, boleh ya? Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kita menilai kita ini dicintai oleh Allah atau tidak. Bagaimana caranya kita ini menilai diri kita ini dicintai oleh Allah atau tidak. Nah, ada salah satu cerita begini ikhwani wa akhwati. Ada seorang membeli, pada zaman itu kan masih pembelian budak wanita sebagai ART. Lalu dia pergi satu pasar dan ada seorang wanita berkata begini, belilah aku tidak mempunyai celah sedikit pun. Lalu orang ini membeli, lalu dibawa ke rumahnya.
Ketika dibawa ke rumahnya, majikannya ini menawarkan makan, silahkan makan. Tidak, aku dalam keadaan berpuasa. Ya. Nah, ketika itu malam telah berlalu, maghrib, aku berikan kepada pembantu baruku ini sedikit makanan dan ia memakan. Lalu pembantu ini berkata kepada majikannya, "Tuan, apakah ada yang bisa aku bantu untuk dirimu?" "Tidak, engkau istirahatlah." Lalu ia berkata, "Aku akan mengabdi kepada tuanku yang besar," katanya. Ia sholat tahajud di situ. Sepertiga malam ia habiskan bertahajud. Lalu wanita ini mengetuk pintu kamar majikannya, "Tuan, tidakkah engkau menyambut seruan Allah untuk sholat lail?" "Tidak, maaf, aku dalam keadaan capek." "Oh ya, biarkan aku melanjutkan ibadahku sampai subuh." Ikhwani wa akhwati. Dan ketika sampai subuh, majikannya ini mendengar pembantu yang wanita ini berkata begini, Ilahi bihaqqi hubbuka li illa ghafartani." Demi kecintaanmu kepadaku, ampuni dosa-dosaku. Kaget, Pak. Majikannya ini kaget. "Wahai wanita, dari mana engkau mengetahui bahwa Allah mencintaimu?" "Tuan, kalau ia tidak mencintaiku, tidak mungkin ia membangunkanku untuk bertahajud dan membiarkanmu tidur terlelap." Paham? Paham enggak? Kalau ia tidak mencintaiku, tidak mungkin ia membangunkanku untuk bertahajud dan membiarkanmu tidur terlelap. Orang yang tidak sholat itu bukan artinya ia tidak mau bertemu dengan Allah. Salah. Allah yang tidak mau bertemu dengan mereka. Mereka yang mengakhir-akhirkan sholat bukan berarti dia tidak mau, enggan bertemu dengan Allah. Salah. Allah yang tidak mau. Jadi sekali antum melupakan sholat, meninggalkan sholat, berarti Allah tidak mau bertemu antum. Pada misalnya hari apa, waktu apa, subuh, berarti subuh Allah tidak mau bertemu dengan antum. Dan kita, ada jawaban dari jariyah ini, pembantu ini, jika ia tidak mencintaiku, tidak mungkin aku dibangunkan dan membiarkan engkau terlelap. Paham ikhwani wa akhwati? Ya. Jadi jangan beranggapan kita beribadah, kita ingin bertemu Allah. Allah yang ingin bertemu dengan kita. Kalau jika kita tidak mau sholat, Allah tidak mau bertemu. Paham ya? Hati-hati adik-adikku semua, sholat pada waktunya. Ini bisa jadi ketika kita ada di tempat ini, kita hadir di tempat ini, meninggalkan semua saya tidak mau berbicara tentang mereka yang udzur syar'i, ya tidak. Namun mereka yang tidak punya udzur syar'i, tidak hadir, kalau ia tidak mencintai kita, tidak mungkin kita diringankan langkah ke tempat ini dan membiarkan mereka berat langkahnya ke tempat ini. Sekali lagi, bagi mereka yang tidak ada udzur syar'i. Paham tuh ikhwani wa akhwati? Bawa nama Ja'far ibn Muhammad As-Shadiq sebaik-baiknya, jangan menjadi perusak nama Ahlul Bait. Kunu lana zaina wa la takunu alaina syai'an, seperti apa yang disampaikan oleh beliau. Wa Allah inna syafa'atana lam tunalu man istakhaffa bis salah. Sesungguhnya syafaat kami tidak akan kami berikan kepada mereka yang meremeh-remehkan salat, bukan yang meninggalkan, apalagi yang meninggalkan. Meremehkan saja Allah tidak akan berikan syafaat, apalagi mereka yang meninggalkan salat. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.